Oke guys, sekarang kita kedatangan content creator atau YouTuber kita Aditya Richard ya, yang kemarin kemana-mana selalu ikut ya kan. Perkenalkan. Halo, nama saya Aditya. Salam kenal di podcastnya Rudy Devi Explorer. Devi Rudy Explorer, gak ada lolernya ya. Loler. Mau bahas apa nih? Kali ini kita mau bahas tentang pengalaman yang di Gunung Gede, boleh ya? Gunung Gede Boleh, ada boleh. bisnis-bisnisnya gitu nggak sih? Ada nggak sih? Ada lah ya. Itu dulu atau sebelum ke gitu? Nah, Adit udah berapa kali naik gunung nih? Total sekarang aku kurang lupa ya, kayaknya belasan sih. Cuman masih daerah Jabar aja. Wow, keren. Karena aku kan kerjaan aku kan konten ya, jadi aku tuh stres banget dan ngedit sendiri. Jadi kayak ke gunung tuh emang udah kayak buat main aja, buat detox sosmed. Standing applause dong, keren. Paling tertinggi termasuk gunung mana? Pangrango sih. Rango paling tinggi di jauh. Oh enggak, Cerme ya? Cerme belum, akhir bulan kayaknya. Akhir bulan katanya guys. Ada yang mau ikut MT sama Adit ke Gunung Cerme? Boleh. Ya, akhir bulan ini kan tayangnya juga nggak tahu kapan. Terus udah 11 gunung se-Jawa Barat. Jawa Barat. Apa aja tuh? Dari kayak Cikuray, terus Papandayan, Kembang, terus Kembang tuh di mana tuh Kembang? Bandung. Di Salak ya, Salak. Terus di Gunung Gede aku nggak tahu berapa kali, 4 kali kayaknya. Gunung Gede 4 kali, karena suka aja ke Gunung Gede. Terus? Udah? Lupa. Oh, gunung-gunung yang apa? Sukamakmur itu ya? Yang 1008. Iya, di situ sih. Yang kecilnya. Kecil. Oke. Gak tahu apa lagi di mana lagi ya. Oh, ada yang di Garut juga kayak Sagara, terus udah. apalagi udah. Wih, keren. Nggak keren, biasa aja. Keren sih kalau bagi saya yang pemula gitu. Soalnya aku juga pemula, belum tahu, jadi kayak masih Jawa Barat aja. Oh, ampun suhu. Woi, 11 gunung kan. Enggak anjir, sebelah kamu kan berapa 10 gunung ya. Tapi dari Sukamakmur. Benar. Keren. Terus ada pengalaman apa aja nih di gunung-gunung ini yang paling berkesan? Yang paling berkesan pertama kali mendaki itu ya, pertama kali naik guys ya, nih gue kasih tahu. Gue tuh nggak tahu bakal senang sama gunung ya, tapi karena pengalaman pertama gue itu buruk kan, katanya kalau misalkan lu kenapa bisa suka gunung karena pengalaman pertama naik gunung tuh senang ya. Kalau gue nggak, sebaliknya. Jujur pas pertama kali muncak itu emang sama teman-teman kan, terus emang nggak enak banget pas di atas tuh kena badai. Abis itu gue udah muntah berkali-kali karena belum tahu fisik ya, kan nggak nyiapin fisik segala macam. Pertama kali langsung ke Gunung Gede kan, yang katanya cocok buat pemula, kayaknya kurang cocok deh kalau buat pemula banget ya kalau Gunung Gede menurut aku. Dan udah kena badai, kabut di atasnya, pokoknya tuh nggak dapat apa-apa, nggak dapat view, nggak dapat apa-apa. Apa enggak sih, itu udah buruk banget, harusnya tuh udah trauma dong. Ternyata enggak sih, pas aku turun kayak ngerasa seneng ya di gunung, jadi nggak main HP gitu, jadi kayak fokus ke teman-teman aja. Jadi itu serunya tuh lebih kayak ke teman-teman. Cuman kalau untuk pengalaman di gunungnya udah nggak seru karena dapat badai, kabut, nggak bisa tidur 2 hari itu di gunung. Ya udah, di gunung nggak dapat keindahannya, nggak ada indah-indahnya pokoknya gitu. Ada pengalaman mistis kan? Pengalaman mistis kayaknya apa ya? Pernah tuh pas waktu beberapa kali ya. Gue ke Gunung Salak, menurut aku sih mistisnya dalam arti haus. Enggak. Mistisnya mungkin karena kan di Salak itu menurut aku ya, kan aku nggak ngerti peraturannya kayak gimana. Cuman kan katanya jam 12 siang tuh kalau kita belum nyampe puncak emang harus udah pada turun kan. Emang kekeh banget sih, karena pendakian. Untuk pendakian yang paling tersulit itu menurut lu di mana? Kalau sepengalaman aku sih di Salak. Di Salak mana nih? Yang via Aji Saka tuh yang ke sana. Yang Aji Saka, karena ini pun menurut aku ya, mungkin karena fisik juga ya, jatuhnya tuh udah karena di Salak tuh menurut aku ya, kita mau bawa duit itu nggak berfungsi gitu, karena udah nggak ada warung, nggak ada apa-apa, paham nggak sih? Jadi kita emang benar-benar harus ngandelin fisik. Dan waktu itu pas di Salak tuh, pas pertama naik itu kan bertiga kan, ini aku baru kenal semua sih, kenal di sosmed.
Habis itu pas baru mau nyampe pos 1 si cewek itu ternyata sakit perut dan tidak bisa dilanjutin lagi. Terus dia minta turun, ya udah tadinya kan dia bilang sendiri aja nggak apa-apa, jadi kita temenin kan ke bawah. Itu tuh posisi dari jam 7 ke bawah lagi tuh sampai nyampe jam 8. Nah jadi start pendakian dari Salak itu jam 8 pagi kan. Habis jam 8 pagi lanjut lagi kita naik. Tadinya tuh nggak naik gak ya, cuman masih jam 8 pagi, jadi pikir aja kayak ya udah deh coba lanjut aja gitu. Di situ habis itu ketemu lagi pendaki-pendaki yang baru nurunin teman-temannya. Gue nggak ngerti di Salak itu banyak banget orang-orang yang nurunin temennya ya, karena saking mungkin ya terjal kali ya. Menurut aku emang lumayan terjal juga gitu kalau kita nggak bawa persiapan banyak logistik yang cukup dan fisiknya nggak kuat, kayaknya nggak usah ke Salak sih menurut. Habis itu nyampe atas tuh puncak Pajar Kencana tuh jam 1:30 ya, pokoknya tuh 1:30 siang. Habis 1:30 siang kan itu harus kalau mau ke puncak Salak tuh butuh waktu sejam 1,5 jam 2 jaman lah ya ke sana tuh. Cuman kan emang udah aku tanya-tanya dulu tuh pas di puncak Pajar Kencana masih banyak orang nggak di sana. Masih, ya udahlah karena ya udah kita gas aja dengan bikin tim lagi tuh sama teman-teman yang baru kenal di situ mau lanjut ke sana. Ya udah kita ternyata berenam tuh. Pas habis berenam tuh lanjutlah ke Salak. Pokoknya nyampe lewatin tanjakan Wayahna. Ya gitu, yang tanjakan Wayahna sebenarnya tuh nggak ya emang terjal banget sih pendakian tersebut. Emang namanya tanjakan Wayahna itu kan emang terjal banget. Ibarat kata kita naik lutut kita tuh di atas mata gitu kan, udah kayak berasa naik. Iya kan. Terus yang lebih susahnya itu sebenarnya tuh lebih ke turunnya sih. Karena kan di turunnya itu pas nyampe Salak tuh gue ingat banget sekitar 3:30 sore ya, foto-foto setengah jam 4 kita turun. Pas jam 4 turun tuh jeder hujan badai di Salak. Hujan yang bener-bener hujan. Bayangin aja kita yang tahu kan jembatan Wayahna seterjal apa. Ya kan, jadi kita harus ngelewatin, udah berasa ngelewatin air terjun, tapi kalau misalnya kita ke bawah air terjun bye-bye gitu, paham nggak sih? Ini bye-bye nggak? Enggak, alhamdulillah ini masih ada di sini. Masih ada ya. Berarti nggak bye-bye dong. Nah di situ udah bener-bener jam 4 sore kita start mulai turun. Pas turun tuh bener-bener hujan yang gede banget, yang bener-bener yang jadinya tuh kita nurunin air terjun yang pakai webbing itu tuh bener-bener wah udah kacau balau. Terus teman aku sepatunya ada yang jebol segala macam, logistik tinggal dikit ya, mau nggak mau kan kayak. Terus di Salak tuh setahu aku mata air tuh adanya di pos 2. Dan kita tuh tapi masih ada mata air? Nggak ada dong mata air. Persediaan air tinggal dikit karena hujan, jadi kita nggak aja gitu. Itu pos 2 apa? Pos 2? Pos 2 tuh mata air di sungai. Iya berarti masih ada dong? Ada di pos 2, cuman kan lama banget. Kita kan di atas. Dari pos 2 ke bawah aja butuh waktu berapa jam? Sekitar 4 jam apa 5 jam buat turun. Karena susah, karena kan terjal banget kan. Itu kan Salak tuh gini banget kan, kalau kita turun berarti terjal, jadi harus hati-hati banget dong. Kita berenam jadinya tuh. Itu tuh pendaki terakhir dari di Gunung Salak itu cuman kita berenam doang. Turun tuh yang jam 4 sore. Gue lupa tanggalnya berapa. Ya habis itu karena mau nggak mau ya udah fisik capek. Terus kalau kita diem salah, nggak ada pilihan, kita harus maju terus, mau dehidrasi segala macam, bener-bener yang udah kehabisan air. Makanan sih masih ada kayak biskuitan kayak gitu-gitu, cuman kan jadinya tuh seret ya kalau misalnya pakai cuman makanan doang. Terus jadinya tuh karena kita ada yang dehidrasi banget, jadi aku bagi 2 tim lah, karena aku tahu aku tuh lupa ya, nyampe dari jam 4 sore turun jam 4 sore itu kalau nggak salah tuh nyampe bawah tuh sekitar jam setengah 11 malam. Ya, setengah 11 malam, bayangin berapa jam ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti 6 jaman ya turunnya. Itu pun nyampe base camp jam 10 malaman lebih lah ya. Itu pun benar-benar yang menurut gue ya, Salak tuh kayak emang aura mistisnya tuh kuat banget ya. Di sana ada dari menurut aku ya, kayak banyak, aku sih melihat kayak banyak ada yang apa sih? Persembahan kayak sesajen ada gitu-gitu. Karena kan malam ya pas aku turun tuh bener-bener pendaki terakhir yang nyampe bawah. Harus dipikirkan lagi ya kalau ada yang mau naik ke Salak, apalagi tektoknya tidak disarankan bang. Kayaknya nggak disarankan sih. Cuman kalau boleh sih kalau mau tektok menurut aku startnya mungkin jam 5 subuh atau jam 4 subuh sih. Jadi kan nyampenya nggak bakal ke malaman kayak aku ya. Waktu itu karena emang maksa banget sih. Jatuhnya memang maksa. Jarang ada yang nyampe puncak Salak sampai Pajar Kencana turun lagi seperti ini. Iya. Banyak kan gitu sih, banyak kan cuma sampai Pajar Kencana doang. Tapi banyak nggak terlalu banyak ke Salaknya. Gitu kayak nyium yang kayak gitu udah menyan mah kayaknya udah sering nggak sih kalau di gunung. Dan yang ini nih
kan gue tuh jadinya tuh bagi tim kan, yang satu berempat, yang satu lagi berdua, jadi gue bagi dua tim tuh di Salak tuh. Gue kira tuh ya kayak ngelihat kayak ada yang nyenter-nyenterin karena kan cuman berempat doang dan gue di depan kan. Ini di Salak nih. Di Salak, masih di Salak dong. Nah jadinya tuh yang karena gue suruh teman gue berdua ke depan aja udah duluan kalau lo dehidrasi, ada mata air di pos 2 kalau nggak di, gue ingat banget di sebelum pos 1 ada paralon panjang yang keluar air di situ. Gue bilang kalau mau minum gue di situ, jadi gue suruh duluan, jadi kita berempat tuh karena gue nemenin teman gue yang sepatunya jebol. Bayangin udah sepatunya jebol, gue suruh buka kan, itu licin banget, udah tanah semua, kita udah selojor, udah gak kehitung ya, jatuh berkali-kali, jadi kita harus jalan lambat. Temen gue suruh duluan, cuman emang gue nggak tahu apa halusinasi gue atau segala macam, kayak ada yang nyenter gitu pas kita lagi berhenti kan ngeganti sepatu, gue manggil nama temen gue gitu kayak bukan Wakam sih, bukan gak ada siapa-siapa, ternyata emang gak ada siapa-siapa. Pas gue samperin gitu, oi gue gitu kan, karena ada yang nyenter gitu, dan itu sekitaran dari pos 3, mau dari jalan pos 3 ke pos 2 kalau nggak salah ya, dan kayak ada yang nyenter karena kita berhenti dulu kan berempat, mau nggak mau guys, karena nggak ada siapa-siapa anjir, kita doang. Kayak kalau kita mau capek pun kita harus tetap berjalan, udah nggak apa ya, udah mau nggak mau gitu, capek mau segala macam mau dehidrasi, kita harus tetap jalan karena itu cuma satu-satunya cara biar kita selamat. Maksud gue mau dehidrasi segala macam meskipun pelan-pelan ya, itulah mungkin nggak tahu halu karena capek atau apa gitu ya. Gue kayak ngelihat ada cahaya gitu center, terus pas gue panggil gue samperin sama temen gue, ternyata nggak ada gitu. Gue mikirnya sih teman gue, ternyata temen gue juga udah nggak ada di situ. Dia udah jauh. Ada fotonya nggak di apanya di Salak? Ada. Oke, nanti fotonya seperti foto ini. aku Itu dia foto Aditya Richard waktu di Salak, guys. gak usah pakai foto malu. Terus gitu-gitu. Terus kalau kayaknya pas satu lagi nih, banyak sih guys kalau pengalaman horor yang di gunung tuh kayak bau menyan gitu-gitu, kayaknya wajar gak sih? Tapi tetap kita harus jaga lisan ya. Jaga lisan menurut aku iya sih. Iya, Cuman kayak yang nggak, menurut aku ya, daripada jaga lisan mending jaga perilaku lu yang suka buang sampah sembarangan. Nah itu ya, kayak kemarin ya di Gunung Gede tanggal 13 kemarin tutup, dan sekarang lagi penyisiran. Terus ada yang menemukan kotoran manusia di dalam panci. Terus pengalaman horor tuh ada lagi pas waktu gue nyobain TikTok Pangrango Gede, jadi 2 gunung gitu loh guys. Ini Gunung Gede ya, waktu Pangrango pertama sama kali. gunung enggak? Pangrango sama Gede, jadi 2 gunung nyobain. Keren. Langsung 2 gunung, dari kita tuh start naik jam 3:30 pagi, pokoknya nyampe ke base camp lagi sekitar jam 1 malam, udah mau 24 jam ya guys, karena kita emang lama parah ya, karena udah hujan segala macam ya. Itulah guys ya, maksud aku tuh kayaknya paling kayak bau minyak, terus kayak ada suara-suara, cuman gue tuh ngehirauin aja, kayak tidak menghiraukan. Iya, maksudnya gue pura-pura nggak tahu aja, belaga gila gue tuh, karena orangnya logika. Kalau misalkan kita, menurut aku ya, aku tuh tipe orang yang kalau misalkan aku takut, aku pasti ngelihat sesuatu. Misalkan gue lagi takut sama sesuatu nih di belakang gue tuh pura-pura lari, abis itu gue nengok gitu, karena biar gue nggak takut ya. Kalaupun itu ada sesuatu ya udah sama-sama kaget, paham nggak sih? Ya jadi kayak setannya mungkin kaget gue juga kaget gitu. Jadi kayak gitu, biar menghilangkan rasa takut gue, daripada gue tetap berpikiran takut, gue harus tantangin dia, dalam arti kayak wah gue harus berani ngelihat. Kalau nggak berani ngelihat ya kita nggak tahu. Itu waktu balik dari Gunung Gede lu lihat apa? Kayak nggak tahu, kayak ada yang ngikutin aja, padahal nggak ada. Maka sendiri kan sore kan? Sendiri. Nah itu kalau yang waktu sama dia juga nih, karena kita tuh sebenarnya tuh udah, karena mungkin udah dibagi-bagi tim ya, jadi itu pokoknya tuh 3 tim lah ya. Pas pulangnya 2 tim ya? Pas pulangnya 2 tim, karena daripada saling lama nunggu, mending nunggu di base camp aja ya, biar cepet. Karena kalau nggak tahu jadi berapa tim ya kalau pas di Gede. Cuman emang karena gue pengen buru-buru nyampe aja waktu itu, jadi kayak gue ngerasa ya udah deh, ada teman gue yang cepat juga, jadi gue bareng teman gue gitu. Terus yang lainnya di belakang 7 orang gitu, jadi gue berdua kita di belakang 5 orang guys. 5 orang, ada yang di belakang lagi 2 orang berarti? Enggak, udah pada di depan semua. Kayak Ajat, Ferry, Cowe sama kamu tuh udah pada duluan. Kita tinggal 5 orang. Enggak, soalnya pas waktu di pos itu kan sempet bareng juga kan? Iya, pas di beberapa pos, karena gue tuh kayak ya udah deh gue nungguin di pos aja. Tapi kalau misalkan gue menurut gue waktunya lama, apalagi gue kan nggak bawa headcam ya,
Jadi gue kayak gue buru-buru sebelum ke malaman, jadi gue harus nyampe karena headcam di teman-teman dia pada bawa headcam, gue dan gue nggak bawa headcam, cuma bawa center HP doang. Ya jadi gue pengen buru-buru ke bawah gitu. Cuma Pulangnya naik apa? naik ojek. Ya terus yang pas waktu di Gede itu karena gue sendiri, ternyata teman gue tuh cepet banget tuh yang satu, jadi gue kayak Ajat ya. si Ajat itu gue sendirian bener-bener yang sama sih di tengah hutan, itu pun pure sendiri ya. Kalau yang pas waktu di Gunung Gede yang ngelihat sesuatu, ngelihat bau menyan itu kayak itu banyakan sih. Jadi kayak gue menurut gue nggak terlalu takut sih karena ada teman-teman juga. Jadi kayak yaudah kita berpikir positif aja. Cuman pas waktu kemarin itu gue ngerasa kayak emang ada yang ngikutin gue yang setengah enam ya. Ya mau maghrib itu kayak ada yang ngikutin gue. Cuman Sandekala. emang gue di belakang gue nggak ada orang, di belakang gue jauh banget orang. Dari pos itu di depan gue juga nggak ada orang gitu. Jadi kayak gue kayak ada yang ngikutin gue tuh kayak. Tapi si Ajat katanya disegat sama monyet. Iya mungkin karena dia kamuannya Dia dicegat katanya, kalau kita sih ditampaknya sedikit lah ya, di-spill sama mereka, makanya kita buru-buru. Oh, kalau aku pribadi sih kalau buat ngeliat-ngeliat nggak pernah ya, kalau di gunung jangan sampai lah. Cuman kalau suara-suara kayak gitu, kayak misalkan ada suara oh paling binatang itu kali, kalau aku lebih ke situ sih. Pernah sering ketawa gitu, kayak ketawa terus gitu-gitu. Cuman kayaknya suara binatang sih menurut aku. Kan ada yang binatang yang suaranya kayak burung hantu ada gitu-gitu. Nggak terus ada burung gagak sih gitu-gitu. Kayak ngelihat burung gagak gitu-gitu doang sih. Kalau cerita-cerita yang horor yang mistis banget kayak orang-orang enggak sih. Alhamdulillahnya ya. Cuman yang orang-orang ya. Oke deh, segitu dulu cerita dari Aditya Richard, pengalamannya di gunung-gunung yang 11 gunung itu yang nggak tahu deh, aku nggak tahu berapa ya. Yang paling berkesan itu kata dia tidak bisa terlupakan di Gunung Salak. Yang capek banget, yang bikin trauma, yang nggak mau kesana lagi Salak sih. Cuman kalau kayaknya nggak ada sih di Sultan deh, masih mending gitu. Dapat view, dapat apa. Oh iya, jangan lupa Cikuray sih enak, bagus. Subscribe-nya Aditya. Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti aku spill di sini Aditya Richard, sama Instagramnya Aditya Richard. Terima kasih Aditya Richard sudah mampir di Devi Rudy Explorer. Dukung terus ya, support kita. Kalau misalnya ada saran buat kita naik ke gunung mana lagi, boleh untuk donasinya di sini nih, nomor rekeningnya boleh banget. Oke deh, thank you ya Devi Rudy Explore. Barat Bento, pendakilan bentar-bentar ngaso. Bye bye.